Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham. Bapak Ibu, para pemirsa setia Pesan Dharma, bertemu kembali dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Berbahagia sekali jika pada saat ini kami dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wase. Atau mungkin sekalipun kami menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan yang tidak menguntungkan, mungkin dalam keadaan sakit atau apapun itu, kami berharap semoga semua itu akan cepat berlalu sehingga Bapak Ibu sekalian kembali dapat menjalani kehidupan masing-masing dengan selamat dan keadaan yang seperti biasanya. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, pesan yang ingin disampaikan di hari yang berbahagia ini adalah bagaimana kita senantiasa merasa dekat dengan Sang Hyang Widi. Bagaimana kita menjalin hubungan sehingga kita selalu merasa ada di dekat Sang Hyang Widi, selalu merasakan keberadaannya, yang konon katanya Tuhan itu ada dalam hati, dalam diri kita. Namun terkadang kita tidak merasakannya. Kita sering mengabaikan keberadaannya yang wiyapi wiyopake nirwikara, yang selalu ada di mana-mana. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, saya mencoba mengutip di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 11 Sloka 44. Itu dengan tegas mengatakan tasmat pranamya pranidaya kayam prasadaye tuam aham isam idyam pitaya putraye sakeya sakyo priya arhasi dewa soto. Jadi itu beberapa hal yang dapat kita lakukan sehingga Sang Hyang Widi itu dapat kita rasakan selalu dekat dengan diri kita. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, apa makna dari sloka tersebut? Bapak Ibu Pesan Dharma, apa yang terkandung dipesankan dalam sloka tersebut sehingga kita senantiasa, kita selalu merasa dekat dengan Sang Hyang Widi? Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, keberadaan Sang Hyang Widi Wase itu yang juga kita kenal sebagai transenden dan imanen. Kalau transenden itu kita menganggap beliau Sang Hyang Widi itu ada di luar diri kita. Kalau imanen, beliau ada di dalam diri kita yang tanpa wujud. Nah, sloka tersebut mengajarkan kepada kita menganggap Tuhan itu sebagai transenden, ada di luar diri kita, sehingga dia mempunyai wujud, mempunyai bentuk secara fisik. Nah, hubungan-hubungan itulah yang dapat kita jalin sehingga kita selalu merasakan keberadaan Sang Hyang Widi seperti dijelaskan dalam sloka Bhagavad Gita Adhyaya 11 sloka 41 tadi. Jadi bagaimana Piteya, jadi Sang Hyang Widi itu dianggap sebagai orang tua. Jadi ketika kita menganggap Sang Hyang Widi sebagai orang tua, tentu kita akan menghormati beliau. Kita akan selalu minta bantuan kepada beliau. Kita akan selalu berlindung kepada beliau. Ini kita lakukan semata-mata bukan berarti kita tidak mampu menjalankan, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan, tetapi
kita menghormati keberadaan beliau sebagai orang tua. Tentu sebagai orang tua kita yakin mereka memiliki pengalaman, mereka memiliki pengetahuan yang lebih dulu daripada kita. Jadi menganggap Sang Hyang Widi sebagai orang tua, kita akan selalu berlindung, kita akan selalu memohon warunugrahanya, memohon nasihat-nasihatnya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan selamat. Kemudian putrasya. Jadi putrasya, kita menganggap Sang Hyang Widi itu sebagai anak kita. Nah, ketika kita menganggap Sang Hyang Widi itu sebagai anak, sebagai putra, tentu kita akan memberikan apapun yang kita miliki, apapun yang kita mampu berikan untuk kebahagiaannya, untuk kebahagiaan kita. Seperti juga kita dengan anak-anak kita yang masih kecil, apakah anak kita minta baju, apakah anak kita minta diupacari ulang tahun misalnya, tentu tidak. Tetapi rasa kasih kita sebagai orang tua, kita akan memberikan apapun yang kita miliki, apapun yang mampu kita berikan semata-mata untuk kebahagiaan kita juga. Karena kita akan berbahagia ketika kita melihat anak-anak kita bergembira, ketika kita berikan misalnya es krim demikian. Anak kita lihat penuh dengan sukacita, tentu itu akan membuat hati kita bahagia. Kita sebagai orang tua, sekali lagi, akan sedih ketika anak kita membutuhkan sesuatu tapi kita tidak bisa memberikan. Oleh karena itu, ketika kita menganggap Tuhan sebagai putraye atau anak, kita akan memberikan apapun yang kita memiliki sebagai bentuk persembahan. Seperti yang sering kita lakukan ketika ada suatu upacara, kita membawa buah, kita membawa jajan, atau kita membawa persembahan-persembahan yang lain itu. Apakah Sang Hyang Widi minta? Tentu tidak. Tetapi itu adalah bentuk dari rasa bakti kita, rasa sayang kita kepada Sang Hyang Widiwasa. Sebagai, sekali lagi, semua itu adalah sebagai bentuk persembahan, bentuk rasa bakti yang kita berikan kepadanya sebagai hubungan antara seorang ayah dan seorang anak. Kita juga akan melindungi anak kita. Kita juga akan melindungi keberadaan dari Sang Hyang Widi dengan jalan apa? Melindungi dengan jalan menjalankan ajaran-ajaran suci yang beliau berikan lewat kitab-kitab suci kita. Itu adalah bentuk dari rasa sayang kita, rasa hormat kita menganggap Sang Hyang Widi sebagai seorang anak. Kemudian sebagai seorang sahabat. Nah, Sang Hyang Widi sebagai seorang sahabat, tentu kita akan merasa merasa dekat, tidak sungkan untuk meminta tolong, tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada Sang Hyang Widi karena ia kita anggap sebagai seorang sahabat. Begitu juga sebaliknya. Kita juga akan senantiasa minta tolong kepada Sang Hyang Widi karena kita telah menganggap Sang Hyang Widi adalah sebagai seorang sahabat. Kemudian yang selanjutnya adalah Sang Hyang Widi sebagai seorang kekasih. Nah, sebagai seorang kekasih ini tentu dalam arti yang positif, ya. Kita mengasihi Sang Hyang Widi sebagai dalam bentuknya sebagai transenden atau di luar, artinya kita mengasihi orang lain, kita mengasihi siapapun. Sejatinya adalah kita mengasihi Sang Hyang Widi. Ingat ajaran Trihita Karana, kita menaruh cinta kasih kepada semua makhluk. Adwesta sarwa bhutanam maitrah karuna ewaca nirmamo nirahamkara sama duka suka kesami. Janganlah membenci, tidak membenci adwesta sarwa bhutanam, tidak membenci kepada semua makhluk. Maitra karuna ewaca, bersahabat dengan penuh cinta kasih. Nah,
Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, dengan menganggap Sang Hyang Widi sebagai seorang ayah, menganggap Sang Hyang Widi sebagai seorang anak, menganggap Sang Hyang Widi sebagai seorang sahabat, menganggap Sang Widi sebagai seorang kekasih, akan membuat kita selalu merasakan keberadaannya, selalu merasakan kehadirannya, selalu merasakan kedamaian. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, dalam Subacita Mantra, tentu Bapak Ibu juga sudah kenal. Di sana menggambarkan hubungan-hubungan kita dengan Sang Hyang Widi, sehingga ia akan selalu dapat kita rasakan. Saya akan mencoba untuk menghitungkannya sesuai dengan sloka Bhagavad Gita Adhyaya 11 sloka 44 tadi. Subacita Mantra mengajarkan kepada kita untuk menganggap Sang Hyang Widi sebagai orang tua, menganggap Sang Hyang Widi sebagai sahabat, menganggap Sang Widi sebagai ilmu pengetahuan, menganggap semua yang ada ini adalah Sang Hyang Widi Wasa. Tuam ewa mata capita tuamewa bandus jasaka tuamewa widyam drawinam tuamewa sarwam mama dewa tuamewa mata capita tuamewa. Jadi Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai ayah dan ibu. Sehingga apa? Kita senantiasa memohon kepadanya, kita senantiasa berlindung kepadanya. Tuamewa bandus jasaka tuamewa. Bandus adalah sahabat. Kita menganggap Sang Hyang Widi adalah sahabat yang senantiasa akan hadir kapanpun dan dimanapun. Tentu ketika kita mengingatnya, ketika kita juga menganggap bahwa Sang Hyang Widi adalah sebagai seorang sahabat. Tuamewa widyam drawinam tuamewa. Widyam, Sang Hyang Widi adalah sebagai pengetahuan. Ingat, pengetahuan adalah sahabat yang sejati. Norana mitra mangluehane wareguno maruhur. Sehingga tidak ada yang lebih mulia daripada bersahabat dengan ilmu pengetahuan. Tuamewa sarwam mama dewa. Bahwa semua adalah Sang Hyang Widi, semua adalah manifestasi dari Sang Hyang Widi sebagai wujudnya dalam bentuk transenden. Aham sarwasyo prabawo mata sarwam prawartate itiman tuam bajantemam bodebawu samanwita. Demikian tertuang di dalam Kitab Bhagavad Gita Adhyaya 10 sloka 8 bahwa Sang Hyang Widi Wasa adalah asal dari segala yang ada di alam semesta ini, jasmani maupun rohani. Orang yang memiliki keyakinan dan rasa bakti senantiasa memuja beliau dengan penuh ketulusan dan angayu bahagia, penuh dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita jadikan Sang Hyang Widi sebagai orang tua, kita jadikan Sang Hyang Widi sebagai sahabat, kita jadikan Sang Hyang Widi sebagai kekasih, kita jadikan Sang Hyang Widi sebagai sumber dari segala pengetahuan yang ada. Dengan demikian, kita akan senantiasa merasakan keberadaan dan kehadirannya. Demikian Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, semoga bermanfaat.
Om Sarwa Sam Swasti Bhawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Baik. Om Sarwa Sam Santir Bhawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam Manggalam Bhawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bhawantu, semoga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesarwa Atmo Anibasta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.